Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi bocoran soal pretest PPG ya dalam jabatan atau prajabatan 2023 yang wajib dipelajari ya teman-teman sebelum tes ya, khususnya tentang pedagogik untuk semua mapel. Tapi sebelum Kak Furkon ke bahasanya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload pembahasan soal, bocoran soal pretest PPG yang paling baru tentunya. Akan ada 3 soal yang Kak Furkon bahas seperti biasa ya. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan terakhir soal yang ketiga. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada sebuah uraian ya, model pembelajaran. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan. Oke, ini langkah-langkahnya fokus pada langkah-langkah ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis. Oke, jadi yang pertama langsung dilakukan pengamatan ya. Kunci pokoknya ada pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik. Pengamatan. Ini kunci pokoknya ya teman-teman ya. Ditulis, disusun, dijadikan sebuah laporan ya teman-teman ya. Laporkan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah di sini ada poin diskusi ya teman-teman ya. Oke, jadi kita kalau pemecahan masalah nggak mungkin karena nggak ada kata masalah ya di sini. Project juga nggak mungkin banget. Belajar aktif ini lebih anak heuristik ini tidak ada ya. Di sini yang paling tepat itu adalah discovery karena ada pengamatan di sini. Kuncinya adalah di pengamatan. Nah, untuk teman-teman lengkapnya, discovery itu seperti apa? Ini adalah discovery learning. Ini yang pertama sudah ada ya, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuan. Oke, jadi ini mengeksplor. Jadi ini sudah ada kata-kata pengamatan yang penting ya, pengamatan, eksplorasi ya teman-teman ya. Pengamatan kemudian mendiskusikan. Kemudian ini semuanya berpusat pada peserta didik, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Jadi intinya discovery learning itu seperti itu. Jadi lah ini kan pengamatannya ditulis, disusun, dilaporkan, serta disusun bersama guru dan teman sekelas. Ini lebih cocoknya ke discovery. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini seorang guru ini membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif itu adalah jadi rata-rata kalau model itu pasti orientasi ya yang pertama nggak mungkin langsung kuis ya teman-teman ya. Jadi orientasi itu yang pertama. Jadi ini jelas salah gitu. Nepisnya kayak gitu teman-teman ya. Kemudian nggak mungkin habis orientasi penghargaan ya. Penghargaan itu pasti akhir-akhir berarti antara A dan E. Lah kalau di pembelajaran kooperatif itu tidak ada yang namanya pengamatan. Pengamatan ini di discovery tadi ya, discovery learning. Kalau pengamatan itu. Jadi yang E itu salah juga. Itu nepisnya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Untuk lebih lengkapnya, kalau kooperatif itu memang ada banyak langkah-langkahnya ya. Menurut Suprijono 2015 memaparkan sintak kooperatif itu ada 6 fase. Yang pertama itu adalah menyiapkan tujuan dan mempersiapkan siswa, kemudian menyajikan informasi, kemudian mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar. Nah, di sini ada orientasi ya, termasuk ya disingkat ya. Orientasi itu semacam kalau MOS itu loh teman-teman ya, pengenalan aja ya kan. Kemudian kelompok ya kan, kelompok belajar, kemudian assess teamwork and study. Nah, di sini apa membantu kerja tim, kemudian ada kuis, evaluasi ini adalah kuis, kemudian adalah penghargaan, rekognisi ya teman-teman ya. Jadi itu sudah sesuai. Yang pertama organisasi, kemudian pembagian kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya. Semoga ngena ya teman-teman ya. Tadi discovery ada pengamatan intinya. Pokoknya dipelajari ciri-cirinya saja teman-teman. Jadi kalau kita mempelajari terlalu dalam nanti banyak sekali nanti lupa. Jadi intinya, oh kooperatif gini, discovery gini. Oh kemarin project based learning gini atau
problem based learning gini ya, PBL, PBJL, nah seperti itu. Mantap jiwa. Soal yang terakhir teman-teman ya, kriteria keberhasilan belajar siswa itu ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM dan kriteria belajar minimal. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Oke, ini wajib hafal teman-teman ya. Ada kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Ini insya Allah sudah sering teman-teman gunakan ya, sudah sering teman-teman gunakan biasanya di awal semester ya teman-teman. Awal semester itu menyusun ini. Semua guru yang kan wajib menyusun ini. Semua guru mapel matematika biasanya apa? Bahasa Indonesia. Ini kesepakatan guru. Lah, di sini sudah terbahas teman-teman ya, komponen penyusun KKM. Ini memperhatikan 3 aspek ya. Karakter peserta didik atau intake, kemampuan ya, kompleksitas materi atau indikator ya, dan daya dukung. Yang pertama, karakteristik peserta didik atau dinamakan intake. Nah, karakteristik peserta didik dapat terdeteksi dengan memperhatikan kualitas ya peserta didik, dapat diidentifikasi dengan tes awal, nilai rapor, dan hasil ujian jenjang sebelumnya. Misalkan 1 SD itu tes awal satuan pendidikan. Misalkan 7 SMP berarti melihat rapor SD, nilai ujian sekolah SD, dan hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa lihat yang kedua itu adalah karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Berarti ini ada kaitannya dengan indikator ya teman-teman ya, indikator. Nah, di sini tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran. Kompleksitas mata pelajaran dapat ditetapkan antara lain expert judgment guru mata pelajaran melalui forum musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah. Penetapan tingkat kompleksitas mata pelajaran dilakukan menggunakan analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan itu prasyarat. Kemudian yang terakhir itu adalah kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Ini daya dukung ini meliputi fasilitas ya teman-teman ya. Fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Oke. Nah, nanti kondisi satuan pendidikan daya dukungnya meliputi adalah kompetensi pendidik, jumlah peserta didik, peringkat akreditasi sekolah, kelayakan sarana, seperti itu. Jadi jawaban yang benar itu adalah kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa atau kemampuan siswa. Daya dukung lebih ke ke fasilitas ya teman-teman, daya dukung seperti itu. Kemampuan siswa. Nah, kalau indikator ini lebih ke materinya ya, dan materi siswa dan intinya dari sekolahnya itu. Oke. Oke, seperti itu dulu pembahasan bocoran soal pretestnya dari Kak Furkon. Seperti biasa 3 soal, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ngena ya di teman-teman dan semoga nanti pada saat tes diberikan soal-soal yang mirip-mirip seperti ini. Insya Allah bulan depan ya. Atau teman-teman yang lagi mempersiapkan UP juga bisa belajar di channelnya Kak Furkon. Karena teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui bahwa soal pretest itu tidak ada bedanya dengan soal UP. Pasti ada pedagogiknya, ada profesionalnya, dan jumlah soalnya juga sama, 120 soal diselesaikan dalam 90 menit. Jadi 60 pedagogik, 60 profesional, nanti waktunya juga sama 90 menit. Semoga teman-teman dilancarkan pada waktu UP maupun pretestnya, tetap semangat dalam belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.